Oke, kita lanjutkan bahasan kesetimbangan asam basa bagian 2, yaitu titrasi asam basa gitu ya. Nah, titrasi asam basa adalah suatu teknik atau metode yang dilakukan untuk menentukan konsentrasi suatu asam atau basa yang belum diketahui gitu ya. Nah, ini termasuk teknik yang konvensional, namun aplikasinya cukup luas gitu ya. Misalnya kita menentukan konsentrasi asam cuka gitu ya yang ada di produk cuka, kemudian bisa menentukan konsentrasi asam gitu ya dalam produk-produk makanan dan seterusnya gitu ya. Nah, teknik titrasi ini nanti membutuhkan beberapa alat gitu ya. Utamanya yang digunakan adalah alat yang namanya buret gitu ya, yang juga nanti dibutuhkan pelengkapnya seperti statif gitu ya, dan juga butuh Erlenmeyer gitu ya. Nah, larutan yang diketahui konsentrasinya gitu ya, biasanya yang dimasukkan di dalam buret ini disebut dengan larutan titran gitu ya, sedangkan larutan yang mau diketahui dianalisis konsentrasinya disebut dengan titrat gitu ya, atau kadang disebut juga dengan analit gitu ya, zat analit, zat yang dianalisis. Nah, pada titrasi asam basa nanti konsep untuk menentukan konsentrasi titrat atau zat yang dianalisis bisa asam atau basa itu adalah tepat ketika zat titrannya habis bereaksi dengan titrat gitu ya. Entah asam atau basa, umumnya yang berada di dalam buret adalah larutan basa gitu ya. Nah, nanti ada satu titik yang disebut dengan titik ekivalen, yaitu titik ketika asam dan basanya tepat habis bereaksi. Nah, untuk mengetahui titik ekivalen biasanya digunakan atau ditambahkan indikator asam basa yang akan berubah warna ketika adanya perubahan pH. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis indikator asam basa yang banyak digunakan pada titrasi asam basa beserta dengan rentang pH-nya masing-masing gitu ya. Nah, pada praktikum titrasi asam basa yang sering sekali digunakan adalah indikator phenolphthalein atau indikator PP gitu ya. Nah, indikator ini rentang pH-nya sekitar 8 sampai 9 gitu ya. Kemudian ada bromthymol blue atau bromthymol biru gitu ya. Ini dia rentangnya antara 6 sampai 7 gitu ya, dan banyak juga jenis yang lainnya. Nah, pada titrasi asam basa gitu ya, ada 4 titik penting pH gitu yang perlu ditentukan saat kita menggambar suatu kurva titrasi asam basa. Nah, yang pertama adalah pH sebelum ditambahkan titran gitu ya. Jadi pH asamnya saja gitu ya, seperti itu. Kemudian pH sebelum titik ekivalen, jadi pH ketika baru ditambahkan basa sedikit gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga pH pada titik ekivalen. Kemudian yang keempat pH setelah titik ekivalen terlampaui gitu ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Ada 3 kurva titrasi asam basa gitu ya, yaitu titrasi asam kuat dan basa kuat, titrasi asam lemah dan basa kuat, dan juga titrasi basa lemah dan asam kuat gitu ya. Kita lihat yang pertama, titrasi asam kuat dan basa kuat. Nah, di sini grafiknya adalah di sumbu Y ada nilai pH, kemudian di sumbu X di sini ada volume basa yang ditambahkan gitu ya. Ini volume basanya dalam satuan mililiter. Nah, jadi ada asam di sini HCl gitu ya, dititrasi dengan NaOH. Nah, awalnya ketika volume basanya 0 gitu ya, maka pH-nya hanya pH HCl saja, pH asam kuat saja gitu ya.
Kemudian setelah ditambahkan 10 mili NaOH gitu ya, pH-nya menjadi lebih besar gitu ya. Kemudian nanti akan diperoleh titik ekivalen gitu ya ketika pH-nya 7, karena ini campuran asam kuat dan basa kuat gitu ya. Nah, jadi akan diperoleh pada volume 35 ml. Nah, lebih dari ini nanti lebih dari titik ekivalen ketika penambahan NaOH terus menerus nanti pH-nya akan semakin meningkat gitu ya. Jadi ada 4 titik. Titik pertama ketika volume NaOH-nya 0, belum ditambahkan NaOH. Kemudian titik yang kedua sebelum titik ekivalen, titik yang ketiga adalah saat titik ekivalen, dan yang terakhir ketika sudah melampaui titik ekivalen gitu ya. Jadi kurvanya mirip seperti zigzag ini ya, set huruf S seperti ini. Oke, kemudian kita lihat bagaimana kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Di sini contohnya ada asam astat tadi gitu ya, ditambahkan atau dititrasi dengan basa kuat NaOH. Kita perhatikan di sini 25 mili asam lemah dengan konsentrasi 0,2 molar dititrasi dengan NaOH 0,2 molar gitu ya. Ka asam astatnya 1,8 kali 10 min 5. Nah, di sini kita bisa menentukan pH awalnya gitu ya, karena ini asam lemah maka nanti konsentrasi H+-nya adalah akar Ka dikali konsentrasi asamnya gitu ya. Ketemulah di sini 2, sekian gitu ya pH-nya. Kemudian setelah ditambahkan dengan NaOH gitu ya, diketahui nanti sebelum titik ekivalen gitu ya. Kemudian di sini titik yang ketiga setelah mencapai titik ekivalen, dan di sini setelah titik ekivalen, seperti itu. Jadi untuk penentuan pH-nya kalau misalnya belum ditambahkan NaOH berarti dengan rumus penentuan pH asam lemah gitu ya. Nanti setelah ditambahkan NaOH, kalau masih lebih banyak mol asam lemahnya berarti dengan rumus lautan penyangga gitu ya. Ketika jumlah molnya yang sama berarti akan ada nanti jumlah mol NaOH yang berlebih gitu ya. Konsentrasinya lebih basa. Ketika NaOH-nya lebih maka akan lebih basa lagi gitu ya. Oke. Ini bisa digali lagi, dipelajari lagi di buku-buku ya untuk menentukan pH masing-masing. Nah, kemudian kurva yang ketiga adalah titrasi basa lemah dengan asam kuat. Nah, titrasi basa lemah di sini contohnya hidrazin N2H4 25 ml dengan konsentrasi 0,2 molar. Dititrasi dengan asam kuat HCl 0,2 molar. Nah, jadi di awal ini adalah volume HCl yang ditambahkan gitu ya. Awalnya dia basa, kemudian ditambahkan HCl dia semakin asam gitu ya. Kemudian di sini tercapai titik ekivalennya, dan semakin penambahan HCl lagi larutannya semakin asam. Nah, di sini ada contoh soal gitu ya, membuat kurva titrasi dari suatu larutan asam lemah, asam benzoat itu ya dicampur dengan basa kuat NaOH. Jadi pertama pH awalnya ditentukan sebelum titrasi, jadi murni pH dari asam benzoatnya. Kemudian pH setelah penambahan 12 ml basa, pH pada titik ekivalen, dan pH sesudah penambahan 22 ml basa. Kemudian cobalah untuk menggambar kurva titrasinya bila perlu pada kertas milimeter blok gitu ya. Nah, ini tugas yang kedua mengenai titrasi asam basa. Silahkan dicoba.